Pemerintah akan membuat nomor induk kependudukan pada KTP sebagai NPWP juga. Dan ini merupakan upaya untuk memperkuat reformasi perpajakan di Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah langkah ini sudah tepat diterapkan? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, Wahyudi Jafar. Dan saya informasikan pula bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak Kementerian Keuangan, namun hingga malam ini menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Saya akan langsung saja. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Iya, pertanyaan intinya adalah apakah wacana penggunaan NIK KTP sebagai NPWP ini dinilai sudah tepat diaplikasikan? Ya, jadi ini kan sebagai bagian dari upaya digitalisasi identitas pada dasarnya. Bagaimana kemudian menyatukan antara nomor pokok wajib pajak ya atau taxpayer number dengan nomor induk kependudukan sebagai single identity number. Nah, meskipun sebagai sebuah inovasi tentu ini bisa dikembangkan, tetapi ada beberapa catatan terutama yang terkait dengan bagaimana memastikan perlindungan data pribadi dalam penggunaan nomor NIK ini. Yang kedua terkait dengan keamanannya, dan yang ketiga tentu yang terkait dengan inklusivitasnya. Karena sejauh ini kan kita ketahui bahwa banyak juga masyarakat, terutama dari kelompok rentan, yang belum bisa mengakses identitas kependudukan, sehingga mereka belum bisa mendapatkan NIK. Nah, ini yang kemudian juga terkait erat dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang penggunaan dan atau NPWP dalam memperoleh pelayanan publik dan terutama dari pemerintah. Nah, terkait dengan implementasi dari rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang akan menyatukan NPWP ke dalam NIK, tentu mekanisme-mekanisme instrumen-instrumen pengamanan atau safeguard itu harus segera disiapkan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kemudian proses pembahasan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi yang nantinya akan menjadi legislasi pengaman atau legislasi safeguard di dalam penggunaan NIK sebagai single identity number, karena memang masih ada banyak persoalan di dalam tata kelola identitas digital di Indonesia hari ini. Baik, Pak Wahyudi, melihat kondisi seperti ini berarti masih banyak pekerjaan rumah atau catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah sebelum nantinya mengaplikasikan NIK ini dari KTP sinergi dengan NPWP. Apa hal-hal yang perlu diperbaiki dan mendesak jika memang akan melakukan atau menerapkan aturan ini? Ya, tentu yang pertama kita masih sangat berharap bahwa pengesahan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini juga akan segera diikuti dengan pengesahan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, karena dia akan menjadi safeguard utama tentang bagaimana kewajiban dari pengendali data ketika misalnya melakukan pengumpulan terhadap NIK, termasuk dalam konteks kepentingan perpajakan. Yang kedua, sepanjang bahwa undang-undang pelindungan data pribadi ini belum disahkan, tentu harus ada mekanisme-mekanisme yang disiapkan, baik di tingkat regulasi misalnya peraturan presiden atau peraturan-peraturan lain untuk bisa kemudian memastikan keamanan dan juga penerapan prinsip-prinsip misalnya terkait dengan inklusivitas, yang kedua terkait dengan privasinya, yang ketiga terkait dengan keamanannya, yang keempat terkait dengan tata kelola yang baik, dan yang kelima yang terkait dengan akuntabilitas di dalam penerapan sistem tersebut gitu kan. Nah, ini yang kemudian inovasi ini harus selalu diikuti dengan safeguard, harus diikuti dengan pengaman yang memadai, yang komprehensif untuk kemudian memastikan bahwa warga negara juga nyaman ketika harus menyerahkan data pribadinya tadi sebagai single identity number, termasuk dalam konteks kepentingan perpajakan, sehingga kemudian juga tidak memunculkan ancaman-ancaman baru penyalahgunaan data pribadi, karena tentu ketika satu entitas, satu identitas telah ditempatkan sebagai identitas tunggal nasional, itu akan semakin rentan penyalahgunaan, akan semakin rentan bocor dan digunakan oleh pihak-pihak untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, Pak Wahyudi, penerapan sebenarnya awalnya upaya ini atau aturan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat reformasi perpajakan di Republik Indonesia. Melihat kondisinya saat ini, seperti yang tadi harus banyak mekanisme yang diterapkan jika memang undang-undangnya tidak bisa disahkan. Seberapa efektif kemudian hal ini bisa tercapai jika memang aturannya nanti diterapkan? Ya, saya mungkin ingin flashback terlebih dahulu ya.
munculnya nomor pokok wajib pajak itu kan pertama kali mengemuka tahun 2009 setelah disahkan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di situ dikatakan bahwa dalam konteks pengumpulan pajak maka kemudian pemerintah akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak termasuk yang diterapkan terhadap wajib pajak badan. Nah, baru kemudian tahun 2011 pemerintah itu kan merilis program KTP elektronik setelah keluarnya peraturan presiden nomor 67 tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006. Nah, memang di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013, di situ dikatakan bahwa salah satu pemanfaatan identitas kependudukan atau data kependudukan itu kan antara lain untuk pelayanan publik, yang kedua adalah penganggaran, dan yang ketiga adalah terkait dengan pembangunan. Nah, ini yang kemudian menjadi batasan atau menjadi acuan, menjadi panduan bagi pemerintah ketika hari ini akan mentransformasi nomor pokok wajib pajak taxpayer number tadi ke dalam nomor induk kependudukan sebagai single identity number. Memang banyak negara sudah menerapkan hal serupa ya. Misalnya di Amerika Serikat itu Social Security Number itu kan juga sekaligus sebagai taxpayer number gitu kan, termasuk juga di beberapa negara bagian diterapkan sebagai driving license atau surat izin mengemudi. Di beberapa negara Eropa juga demikian, termasuk juga misalnya di Singapura juga demikian. Tetapi mereka memiliki mekanisme safeguard, mekanisme perlindungan untuk memastikan bahwa data-data yang berbasis pada identitas tunggal nasional tadi itu betul-betul aman, itu betul-betul menjamin perlindungan data dari warganya, dari penduduknya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya untuk menjamin efektivitas pemanfaatan identitas tunggal nasional, karena Indonesia itu masih menghadapi beberapa persoalan, termasuk dalam konteks autentifikasi, bahwa betul yang memiliki identitas tersebut, yang memiliki nomor induk kependidikan tersebut adalah betul orang yang memiliki atau orang yang memegang identitas itu. Nah, ini kan seringkali masih terjadi penyalahgunaan, misalnya identitas orang digunakan oleh orang lain untuk tujuan yang lain dan sebagainya, yang justru akan merugikan si pemilik identitas. Itu juga bagian dari penerapan prinsip security, prinsip keamanan di dalam penerapan identitas tunggal nasional termasuk untuk kepentingan perpajakan. Ya, identitas tunggal nasional atau kita kenal dengan sinergi melalui single identity number. Ini masih banyak sekali tantangan yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyudi. Apa kemudian saran, mekanisme seperti apa atau langkah-langkah seperti apa yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah jika memang akan menerapkan kebijakan single identity number, termasuk diantaranya penggunaan NIK KTP untuk NPWP, termasuk sosialisasinya mungkin, Pak? Ya, jadi memang kalau kita mengacu kepada RPJMN 2020-2024, itu dikatakan bahwa salah satu prioritas dari pemerintah hari ini adalah transformasi digital ya. Salah satu prioritas kuncinya, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Nah, dalam konteks percepatan transformasi digital yang ini didorong oleh situasi pandemi COVID-19, ini yang kemudian seringkali mekanisme-mekanisme pengamanan, mekanisme-mekanisme safeguard-nya ini terlewat ketika pemerintah menciptakan inovasi untuk kepentingan pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menurut saya ketika misalnya muncul inisiatif rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, itu juga harus dibarengi dengan tadi penciptaan legislasi-legislasi lainnya, termasuk di dalamnya percepatan pengesahan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi yang pertama, dan yang kedua tentu percepatan inisiatif pembahasan rancangan undang-undang tentang keamanan siber, karena dua legislasi pokok ini akan kemudian menentukan bagaimana keamanan dan tentu juga terkait dengan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan sistem ini. Itu mungkin jangka menengah. Nah, jangka pendeknya, karena tentu kan undang-undang ini setelah disahkan akan sudah diterapkan gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa dibarengi atau diupayakan, diusahakan lahirnya peraturan-peraturan transisi, misalnya di tingkat peraturan presiden untuk memastikan keamanan dari penggunaan sistem ini tadi ya, penggunaan single identity number, bagaimana kemudian mekanisme cara pengumpulan dari nomor-nomor tersebut dan sebagainya, karena memang kecenderungannya ke depan
negara-negara ini kan akan berbasiskan pada model single identity number, yang itu menjadi sangat riskan dan berisiko ketika mekanisme pengamanan di dalam pengumpulan dan pemrosesan terhadap NIK itu sebagai identitas tunggal nasional itu tidak kuat gitu kan. Banyak kasus di sejumlah negara yang itu kemudian memunculkan misalnya alternatif atau isu-isu untuk misalnya mengubah NIK karena misalnya NIK-nya bocor dan seterusnya gitu kan. Sehingga kemudian secara umum pengumpulan terhadap nomor identitas kependudukan sebagai single identity number itu sangat dibatasi. Dan kalaupun boleh mengumpulkan gitu kan, termasuk untuk kepentingan perpajakan, itu harus memiliki legal ground atau dasar hukum yang kuat yang pertama, dan yang kedua adalah kejelasan soal bagaimana pengumpulan dan pemrosesannya. Nah, mekanisme itu, instrumen itu di Indonesia belum tersedia, dan oleh karena itu kemudian pada masa transisi untuk penerapan hukum baru ini, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, termasuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, menurut saya akan lebih bijak, akan lebih tepat ketika pemerintah juga segera menyiapkan mekanisme perlindungan di level regulasi yang dia digunakan sebelum nantinya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu bisa secara efektif diterapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu. Yang pasti adalah sebelum diterapkan adanya single identity number ini, perlindungan data dari warga yang ada ini harus dikedepankan melalui regulasi dan juga bagaimana nanti dalam praktiknya terus dilakukan pengawasan untuk melindungi data-data pribadi dari warga. Terima kasih banyak Pak Wahyudi Jafar yang merupakan Direktur Eksekutif dari Elsam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.